Dengar. Ketika Anda masuk Islam, saya saudaramu. Orang tua itu orang tuamu. Saudara-saudaramu semuanya. Kita satu tubuh kalau Anda masuk Islam. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Orang Kristen tidak memiliki dasar firman Tuhan untuk menuhankan sosok Yesus, dan tidak ada sabda dari nabi-nabi untuk menuhankan sosok Yesus. Mereka kompak ke gereja hari Minggu, itu bukan perintah Tuhan, bukan sabda nabi, tetapi itu adalah hawa nafsu mereka sendiri. Itu fakta, itu real. Itu bukan bang. Gimana? Kawin sampai 4 kali diizinkan itu hawa nafsu bukan bang? Itu bukan hawa nafsu, itu petunjuk. Menikah 4 istri itu adalah membatasi. Nabi-nabi sebelumnya tidak pernah membatasi. Sabar saudaraku, Anda bertanya saya menjawab. Nabi-nabi sebelumnya itu tidak pernah membatasi jumlah istri. Yesus tidak membatasi istri. Anda boleh baca di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Menjadi pengikut Yesus itu bebas. Istrinya mau 10, 100, 1000, 1 miliar itu boleh. Menurut ajaran Yesus, Anda boleh baca sekarang juga ini, kita dengarkan. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Yesus tidak membatasi jumlah istri. Ya apa yang Islam datang membatasi itu. Islam datang membatasi itu. anak? Saya Masa anakmu 100 ayah 100 ibu? Abang jangan istri. Itu dalil Lukas 18, jangan dibuang abangku. Itu dalil. Tidak ada. Coba tunjukkan kepada saya di mana Yesus membatasi cukup 1 istri. Tidak ada Yesus membatasi cukup 1 istri. Sekali lagi saudara-saudaraku Kristen yang aku kasihi, tidak ada batasan dalam jumlah istri di agama di luar Islam. Catat itu. Hanya di Islam yang mengajarkan fawahidah, cukup 1. Kesetiaan. Sedangkan di Kristen itu berdasarkan kitabnya, 1 kitab Anda baca dari Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak akan Anda temukan perintah cukup 1 istri kepada orang Kristen. Itu nggak ada. Kecuali pendeta, imam. Itu pun selama dia menjabat jadi dari pendeta, tidak boleh diajarkan istri. Tapi setelah kemudian mereka lepas dari tugas sebagai pendeta, boleh sampai 1000 istri. Itu dalil. Apa kesetiaan? Kristen boleh setia kepada 1000 wanita. 1 orang laki-laki Kristen silakan Anda setia kepada 1000 wanita, boleh. Apa bang? Mau ajukan pinjaman melalui admin saya bang, jangan langsung ke saya. Pakai duit palsu aja gaya Jo. Baca Lukas 18 nomor 29-30 boleh? Menyesatkan orang cuma ya. Saya menyadarkan orang. Kalian itu nggak paham Bible, saudaraku. Kalian ini nggak ngerti Bible. Menyesatkan orang kalau memperbelokkan cara pemahamannya, ya. Nggak bisa. Makanya manusia itu, abangku, manusia yang waras itu, kitabnya yang harus menjadi pembimbing terhadap hidupnya, bukan dia yang membimbing kitabnya. Aku senang ya, lebih berharga daripada kau untuk tengok. Ya nggak apa-apa saudara, nggak apa-apa, nggak masalah, tidak masalah, nggak masalah. Aku kan bicara berdasar dalil, saya nggak berbicara berdasarkan kebencian. Jangan dimeu-meu. Jangan emosi, santai aja, santai, relax. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 28, siapakah manusia yang engkau tinggikan dalam dunia ini? Kutanya kau, siapa manusia yang engkau tinggikan dalam dunia ini? Ketika di dalam kitab saudara mengatakan bahwasanya Yesus mengajarkan
memiliki istri sampai miliaran, Anda nggak bisa bantah. Sampai istri yang banyak-banyak istri. Kata Yesus kepada mereka, nih aku bacakan dalilnya abangku sayang, aku baca dalil. Yesus berkata kepada mereka, Itu di dalam aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada saat ini juga. Itu dalil, saudaraku, dalil. Itu dalil. Itu dalil abangku, itu dalil. Itu dalil abangku, itu dalil. Kubaca sekali lagi ya, Memperbelok kita orang. Ini ucapan Yesus kepada Petrus Yahudi, bukan kepada Kristen. Kristen ini bukan pengikut Yesus. Sabar. Itu ya. Sabar. Itu ucapan Yesus kepada orang Yahudi, bukan kepada Kristen. Saya kan berbicara pengikut Yesus diajarkan kawin sampai miliaran istri boleh. Dalilnya mana? Lukas 18:29. Kata Yesus kepada mereka orang-orang Yahudi termasuk Petrus, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada saat ini juga. Itu cuma nggak ada ya. Bohong cuma 1000. Sekali lagi ketawanya, Dok. Kamu tipu. Saya baca dalil, kecuali lembaga Bible Indonesia mau merubahnya ya silakan. Itu bukan urusan saya. Saya sebagai penginjil hanya menyampaikan apa yang tertulis di dalam kitab saudara. Ketika tadi ada yang dikatakan, apakah ajaran kebenaran itu mengajarkan 4 istri? Jangan salah, hanya di Islam yang mengajarkan cukup 1 istri. Kalau di agama di luar Islam, termasuk ajaran Yesus, boleh sampai 1000 istri, boleh. Mana dalilnya? Ketiga kalinya nih, aku baca. Baca Lukas 18:29 nomor 30. Kata Yesus kepada mereka, orang-orang Yahudi termasuk Petrus, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat kali ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ibu Jon. Itu dalil, saudaraku yang kusayang, yang imut-imut, yang aku cintai, yang aku sangat perhatian terhadap keselamatannya di akhirat. Itu dalil. Bahasa Arab lu yang tahu kan. Itu dalil. Jangan sakit hati. Oke, mana lagi? Itu sudah fakta tertulis di Bible, kok mau dilarang? Mau dihilangkan gimana ini, teman-teman? Mau pakai bahasa Arab tapi tipu-tipu artinya ya. Ini kenapa ngamuk? Kenapa ngamuk, saudaraku? Itu dalil. Baca lagi mau? Mau aku baca dari belakang? Mau aku baca dari belakang? Belum lagi Yesus menjanjikan 100 istri nanti di surga bagi pengikutnya Bani Israel. Di mana tertulis? Matius 19 nomor 29. Alamat. Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri di surga. Kalian kenapa panas? Kan kalian bukan pengikut Yesus. Kalian pentuhan Yesus. Bedakan pengikut Yesus dengan pentuhan Yesus. Kalian kan pentuhan Yesus. Kalian menuhankan Yesus. Bukan mengikuti Yesus. Tapi pentuhan Yesus. Beda, saudaraku. Beda. Jangan emosi. Lawan saya pakai ilmu. Ya belum apa-apa nih. Saya berharap Quran di negara kita ini mengadakan diskusi besar Islam Kristen. Ya kan ya? Di Monas atau di Senayan. Selamat pagi Bang. Disaksikan oleh seluruh penduduk Indonesia. Kan gitu. Kita tuntas tentang kebenaran kan gitu. Orang baca Alkitab yang bahasa Indonesia aja lo salah.
Lalu bahasa Arab. coba Anda yang baca coba Anda baca Lukas 18:29 silakan. Tongolin. Ya, coba Anda baca. Aku pengen dengar. Silakan. Tongolin aja, tongolin. Anda baca, tongolin. Ya, udah. Banyak alasan. Disuruh baca pun, baca. Ya justru lu yang baca dong, kan tadi lu yang baca. Oke, aku baca. Kata Yesus kepada mereka, Baca doang. Kalau baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada saat zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, lu Nah, jangan. itu dalil. Jangan ngamuk, itu dalil. Berani buka? Gimana? Berani buka kak? Dia gak berani buka. Apa yang dia baca? Kenapa kau harus paham bahasa Indonesia lah? Kau ini sendiri tidak tahu ini. Ya, silakan Saudara Royal baca. Silakan. Iya, tadi apa itu? Di mana tadi saya baca coba? Masalah generasi. Gila di situ. Datanya di mana? Inilah kelemahan saudara kami Kristen yang kami cintai, yang kami sayangi, yang kami cium pipinya ini. yang kami cium pipinya cuman kudus. Di mana ayat yang kau bacakan dulu. itu? Dapat bilang cepat nanti saya bacakan. Ngamuk duluan. Biar kau sadar gitu. Ngamuk duluan. Maki-maki duluan. Tadi biar saya baca cepat. Enggak tahu. Kitab Ayat mana? berapa? Bible ayat berapa saya baca? Nomor berapa? Ngamuk duluan. Diam. Hai. Baca. Di mana? Baca. Bible di mana tadi? Pasal berapa? Ayat berapa? Terus tadi alasanmu ngamuk itu apa? Cepat, saya tanya Bible mana yang kau suruh bacakan Iya, tadi? tadi kamu marah-marah itu kenapa? Sekarang saya tanya kau Bible di mana? Saya mau baca. Ya, tadi kamu ngapa? Kamu ngamuk itu kenapa? Kamu ngamuk tadi Saya kenapa? kasih paham kau bahasa Indonesia yang benar seperti apa. Bagaimana Dikasih kau di mana? memahamkan saya sedangkan kitabnya ada Di kau mana? tidak tahu? Terdapat di Kau mana? tidak tahu Perjanjian baru, kitabnya, kau perjanjian tidak lama. ngerti di mana tertulis, bagaimana kau memahamkan Iya, saya? kau kan kasih data. Saya bilang mana tadi, saya mau baca lagi gitu loh. Loh, kamu marah-marah tadi kenapa? Saya minta data yang kau kasih tunjuk di pasal berapa tadi. Mana duluan? Saya ajar kamu bahasa Indonesia yang benar. Kamu itu kayak ayam yang turun dari kandang, ngamuk duluan, kau nggak ngerti, kamu ngamuk ini kenapa? Di Kamu mana? ngamuk kenapa kan gitu? Kenapa kau sembunyi datanya? Saya mau baca itu. Aku cuman Herman aja, saya Herman. Iya, Kau di datang-datang mana? ngamuk tapi Saya kau nggak tahu tanya, saya tidak tanya dalil. itu. Saya tidak tanya itu. Mana data yang kau kasih tadi? Kamu naik ke sini ngamuk, ya Herman lah saya. Saya minta data tadi, bukan ini. Jadi kamu nggak tahu? Iya, mana itu mana? Di mana? Oh, tepuk tangan dulu. Ternyata dia nggak tahu teman-teman. Perjanjian Maklumi. lama, perjanjian baru, surat apa, pasal berapa, ayat berapa? Ayo. Ya Allah, ternyata Yehezkiel. Datanya saya mau baca Di ini. kitab Yehezkiel Bang. Yeskel. Iya. Ke Yeskel. Lah kan Anda minta data. Iya, yang baru bacakan tadi bukan Yeskel yang dibacakan. Loh, lah gimana sih orang ini? Yehezkiel. Ini kebenaran dibukakan. Kau tak Di Yehezkiel, Bang. Silakan dibuka. gue bacain ya. Lukas 8. Lukas 8. Iya, silakan baca, silakan. Tadi dia baca surat Az-Zukhruf kayaknya itu tadi tuh. Masalah generasi hancur sudah ini, hancur. Namun Ah. setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, Istrinya, darahnya, ah, orangnya, ah, atau anaknya ah, menerima kembali lipat ah, masa ini. lipat ganda. Lipat ganda. Kalau Muhammad Akan mendapatkannya pada saat yang sekarang. Kutanya dulu. Kutanya dulu tuannya sama saudara. Kutanya dulu saudara. itu Tentang siapa yang menjadi pengikut Yesus, jangan nipu meninggalkan istrinya, apa upah yang didapatkan? Apa upah yang didapat? saudara-saudara. Istrinya dulu. Istri, ini kita bicara istri. Ini kita bicara istri. Ini kita berbicara istri. Ini kita bicara istri. Ini kita bicara istri. Apabila meninggalkan istrinya,
demi menjadi pengikut Yesus, maka dia akan mendapatkan lipat kali ganda. Betul? Lu fokus lu Betul nggak? Lu Betul fokus tidak? Ya, Betul tidak? jangan Eh, tuh kayak betul tidak? kayak ini jangan kayak Betul tidak? ganda doang istri-istri. Betul tidak? Jangan panas dong. Jangan panas. Hei, jangan panas. Jangan panas, Bang. Jangan panas. Betul tidak ketika meninggalkan istri akan memperoleh berlipat ganda? Betul tidak? Kita bahasa Indonesia aja salah, gimana dia bahasa Arab? Makanya kutanya. Betul tidak tertulis siapa yang meninggalkan istri akan mendapatkan berlipat ganda? Betul? Itu bukan cuma istri. Iya, orang tua juga nggak apa-apa. Kau mendapatkan orang tua berkali lipat ganda. Begitu, dengar. Sama seperti Islam. Ketika Anda masuk Islam, ketika Anda masuk Islam, maka Anda dengan saya itu satu tubuh. Saya saudaramu, orang tuaku itu orang tuamu, mamaku itu ibumu, bapakku itu juga adalah bapakmu, saudara-saudaramu semuanya. Kita satu tubuh kalau Anda masuk Islam. Tetapi bini bagaimana? Bini nggak boleh. Masa biniku juga bini lo? Kalau orang tuaku juga orang tuamu, saudaraku laki-laki juga saudaramu, saudara perempuanku juga saudaramu, kemudian anakku juga adalah anakmu, cucuku juga cucumu. Itu betul. Tapi kalau istriku, bukan istrimu, kupalu nanti kepala kau. Kau hubungannya, Jin. Ya jelas berhubungan dong, itu dalil, Ayo. Makanya pakai otak. Inilah kalau kita punya kitab suci lebih pintar manusia daripada kitab suci kita. Kita yang mengimani kitab yang lebih pintar manusia daripada kitab itu akan jadi babak belur di hadapan umat lain. Kekuatan manusia. Hey. Itu fakta tertulis di dalam Bible. Itu juga fakta tertulis di dalam Quran. Nah, sekarang saya tanya. Kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan bisa sampai 4 istri. Jika kamu sanggup. Dan kalau kamu tidak sanggup fawahidah cukup 1 istri doang. Kenapa Saya tanya. Yesus mengajarkan berlipat kali ganda istri. Dalam kitab Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Jangan sakit hati. Lu melanggar orang. Jangan sakit hati, Cak Ayu. Itu tertulis di Bible. Lu melanggar. Kalau mau masuk jadi pengikut Yesus, lu menganggap seluruh orang tua di situ sebagai orang tua lu, silakan. Lu mau menganggap saudara yang ada di situ sebagai saudara lu, silakan. Lu mau menganggap ibunya semua ibu-ibu yang sebagai ibumu, silakan. Lu mau mengatakan harta orang lain itu adalah harta lu, silakan. Lu mau menjadikan istrinya saudara-saudara lu juga, kata Yesus, silakan. Jangan sakit hati dong. Gimana sih? Tapi sebaiknya jangan bini orang lah. Jangan bini orang. Cari yang masih perawan, yang masih sendiri. Ah, kau itu. Jangan bini orang. Jadi dalil itu jelas. Tapi ingat saudara, di data 28-nya, Petrus berkata, kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti engkau. Yang begitu orang Islam. Kata Petrus nih, kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti engkau. Kata Yesus apa? Barang siapa yang mengikuti aku karena kerajaan Allah, maka dia akan memperoleh berkali lipat ganda. Saat ini juga. Nah, kalau kau tinggalkan istrimu, kau dapat apa? Berkali lipat ganda. Di situ apa? Apa yang berlipat kali ganda kalau meninggalkan istri? Jangan ikut ajaran sesat. Kalau meninggalkan istri menurut Yesus, demi Yesus, kita mendapatkan apa di situ berlipat ganda? Ini anak mantu kita, Jo. Ya. Saudaraku yang aku cintai dan aku sayangi, I love you full. Sayangnya otak lu tidak bisa berfungsi dengan baik. Padahal dalil sudah diterangkan begitu terang di dalam Biblemu. Wa antum syuhada, engkau menyaksikan dalil itu. Tapi kau tidak mau mendengarkan. Kau punya mata, tapi kau tidak melihat kebesaran Allah. Kau punya kuping, tapi kau tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Kau memiliki hati, tetapi kamu tidak membuka hatimu agar masuk cahaya ilahi ke dalamnya. Kau menutup dirimu.
Kau menutup segala kemampuan, potensi yang ada dalam dirimu. Kenapa? Karena kamu merendahkan dirimu di bawah kitabmu. Kitabmu itu tidak lebih pintar dari manusia. Manusia lebih cerdas dari kitab lo. Kau ingin mempertahankan kebenaran dalam kitabmu, makanya kamu keteteran. Ya, inilah sesuatu. Itu dalil, saudaraku, dalil. Barang siapa yang oleh karena kerajaan Elohim meninggalkan istrinya, rumahnya, saudaranya, orang tuanya, anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada saat ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Makanya Yesus itu tidak pernah membatasi jumlah istri. Nabi Musa tidak pernah membatasi jumlah istri. Nabi Abraham tidak pernah membatasi jumlah istri. Nabi Daud tidak pernah membatasi istri. Saul tidak pernah membatasi istri. Harun tidak pernah membatasi istri. Hanya gereja yang membatasi istri, tetapi seks bebas, tetap berjalan laki sama laki boleh, perempuan sama perempuan boleh, bahkan manusia dengan babi juga boleh. Itu kesalahan fatal disebabkan karena manusia lebih cerdas daripada Bible. Itulah bukti bahwa Bible itu bukan firman Tuhan. Tidak mungkin manusia lebih pintar dari Tuhan. Demikian saudara-saudaraku, apa yang aku sampaikan adalah bentuk wujud kasihku kepada kalian, supaya kalian itu bisa waras meninggalkan kejahatan. Demikian. Saya bicara pakai dalil loh. Jangan Anda mengatakan saya menghujat. Enggak. Tadi saya hanya menangkis tuduhan penghinaan terhadap Islam 4 istri. Kalian, kalau kita melihat nih, dalam keadaan situasi manusia hari ini, apabila ada agama yang membatasi 1 istri, maka agama itu melegalkan persinahan. 1 istri, zina jalan. Kalau di Islam, daripada lu berzina, mending lu nikah. Daripada lu maksiat, mending lu nikah. Itu di Islam, solusi. Makanya tidak ada larangan poligami di dalam Bible. Saya ulang lagi. Kalau ada agama yang membatasi cukup 1 istri, maka agama itu dengan sendirinya melegalkan persinahan. Melegalkan sesama jenis. Kalau di Islam nggak boleh. Daripada kau maksiat, ada solusi meskipun pahit. Apa itu? Nikah. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang punya harta berlimpah, yang masih muda, ya masih gadis, yang mau dinikahi sama Bang Suma, yuk daftar maksimal 4 orang ya, diterima pendaftaran 10 menit ke depan, silakan DM, lebih dari 10 menit ditolak, nggak terima lagi, ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya harta berlimpah, ada anaknya lulusan kedokteran, sudah jadi dokter kepala rumah sakit, sekarang masih perawan, usianya masih muda, silakan infokan ke Bang Suma, maksimal 4 orang, yuk, saya ikhlas. Saya ridho jadi suami mereka. Yuk, silakan. 10 menit. Nanti pendaftaran langsung ke Sal. Dia daftar di sana atau Ustadz Miftah nanti daftar di sana sekalian langsung nikah masal kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada kumpul kebo ya kan kayak kerbau. Ya kan, Betul, Gurunda. Kita tidak boleh di depan mimbar, depan jemaat. Kita tidak boleh. Apa yang disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan kecuali oleh maut. Red. Teori doang, teori. Jangankan laki wanita kalian ambat. Binatang aja boleh di dalam tempat ibadah kalian kok. Pandai-pandai nipu manusia, kebangetan kali. Kita itu cukup 1 istri. Tidak boleh kita itu. Oh, di depan istri iya. Begitu periksa dompetnya penuh kondom. Sampai tai lalatnya pun diketahui oleh jemaatnya. Kamu nggak boleh lagi nipu-nipu sama saya, Pak Pendeta. Kenapa? Tai lalatmu arahnya di sebelah kiri, iya kan? Sebesar kelereng, iya kan? Benar nggak? Tai lalatmu lebih besar dari kepala ucokmu, iya kan? Iya, sampai warna tai lalatmu coklat kemerah-merahan, betul nggak? Betul.
Kok bisa jemaatnya tahu? Itu akibat cukup satu istri. Masalah generasi. Allahu Akbar. Jadi saudaraku, diskusi itu pakai ilmu. Jangan naik-naik langsung menghujat. Bagaimana bisa percaya agama benar itu 4 istri? Lah, kamu nggak tahu Yesus di dalam Bible itu berasal dari istri keberapanya, Yakub. Kamu nggak tahu Tuhan yang kau sembah itu berasal dari istri keberapanya, Daud. Kamu nggak tahu Yesus yang kau sembah itu berasal dari istri keberapanya, Salomo. Tanpa poligami lu punya Tuhan nggak ada. Nggak ada Tuhan lu tanpa poligami, Cahayu, nggak ada. Ada aja. Satu-satunya Tuhan di muka bumi ini yang disembah oleh manusia, ya, Tuhan selain daripada Allah yang disembah oleh manusia, yang berasal dari hasil poligami, ya Tuhan lo. Sadar nggak sih? Hey, sadar nggak? Semua kitab yang kau genggam, pengkhotbah, kitab Samuel, Daniel, semua kitab-kitab yang ada di situ yang kau genggam hari ini, itu berasal dari orang-orang yang dihasilkan dari hasil poligami. Kalau tidak poligami, siapa yang menulis kitab Daniel? Ayo, jawab saya. Jawab saya. Kalau tidak poligami, bapaknya, emaknya yang nulis kitab Daniel siapa? Yang nulis kitab pengkhotbah siapa? Yang kitab Amsal yang nulis siapa kalau nggak ada poligami? Yang melahirkan Yesus kalau tidak ada poligami siapa? Sekali lagi Bang Suma. Meskipun pahit, kalau itu untuk obat ya ditelan loh. Meskipun bagus kayak film India, kalau cuma dongeng aja ya jangan diterima juga loh. Kan begitu. Iya kan? Iya. Oke, saudara-saudaraku sekalian, saya masih ada waktu kurang lebih 30 menit. Siapa yang mau diterapi akalnya silakan. Tadi saya mengangkat tema ya di awal, bahwa di Kristen itu bukan hukum Tuhan. Di Kristen bukan hukum Tuhan. Di Kristen itu bukan hukum Taurat. Di Kristen itu adalah hukum dosa. Itu pengakuan Paulus sendiri. Bahwa yang diajarkan Paulus sebenarnya itu bukan hukum Tuhan, tetapi hukum agar orang berdosa. Itulah yang Paulus ajarkan, yang Paulus tanamkan kepada saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku kasihi Kristen. Maka kami Apologet Islam hadir untuk menyadarkan itu. Semoga alat yang Tuhan berikan kepada kalian berupa akal masih bisa berfungsi. Silakan waktu dan tempat saya berikan. Oke Bang. Bentar. Ini Bang. Semua nabi yang mengajarkan kebenaran tapi tidak melakukan apa yang dia ajarkan adalah nabi palsu, ya. Jadi kalau ada orang ngaku nabi, mengajarkan kebenaran, tapi dia tidak Maksimal. Nah, Muhammad istrinya berapa Bang? Ada yang mengatakan 11, 9, 13. Nah, berarti dia berlawanan dengan yang dia suruh sendiri. Itu kamu baca dari dalil mana? Ini dari pengajaran para rasul. Ntar saya gede. Nih. Jadi kalau orang ngaku nabi tanpa melakukan apa yang diajarkan, maka dia adalah nabi palsu. Tolak ukur dari kitab lu ajarkan untuk Islam gimana ceritanya? Oke, baik. Kami tidak mengakui Muhammad itu nabi karena dia nabi palsu, Bang. Iya kan memang. Kan kalian umat kafir. Kan meski Anda tidak tahu, kami tahu kalian kafir. Nggak usah dipamer kali. Sekarang kami dia nabi palsu, Bang, karena tidak melakukan apa kalian yang diajarkan. Kan kafir, saudaraku. Jangankan Nabi Muhammad, Yesus aja kalian ingkari. Gimana mau terima Nabi Muhammad? Dia ngajarin tapi tidak melakukan yang diajarkan, Bang. Sekarang coba kita lihat nih.
Matius 23, nomor 1, nomor 2. Apa kata Yesus? Orang Farisi, ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Jangan kau ikuti mereka. Tapi dengarkan apa yang mereka katakan. Tapi jangan kau ikuti perbuatan mereka. Diam. Oh, berarti jangan diikuti perbuatan Muhammad ya? Diam. Sebab Jadi ini ahli Muhammadnya jangan diikuti. tadi kan orang gila ini mah. Saya membicarakan dalilmu. Kok Nabi Muhammad? Ahli Taurat itu Nabi Muhammad. Ya, Muhammad tidak melakukan yang diajarkan. Orang Farisi itu Nabi Muhammad rupanya. Hah? Kau diskusi itu pakai otak. Kalau nggak bisa dibawa. Karena materi saya berat. Nah, dia Ini hari- tidak sesuai ucapan dengan Ini berat ini materi saya ini. Materi saya berat. Jangan kau mengikuti perbuatan mereka. Karena mereka hanya mengatakan tapi mereka tidak mempraktekkan. Itu. Nah saudara, coba Anda lihat. Dalam perilaku kehidupan saudara sebagai Kristen. Apa yang Anda lakukan dari hukum Musa? Apa yang Anda lakukan dari hukum Musa? Hari ini, hari Minggu, apa yang kalian lakukan? Hari Minggu ini apa yang kalian lakukan? Ayo, coba telaah diri kalian dulu. Telaah diri kalian. Apakah kalian memegang terjemahan Taurat? Megang. Apakah kalian mempraktekkan? Tidak. Apa kata Yesus? Jangan kau mengikuti orang yang cuma bicara doang tapi tidak mempraktekkan. Hari Minggu ini apa yang kalian praktekkan? Sekaitan dengan hukum Musa. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gak ada kan? Apa yang kamu praktekkan hari ini sekaitan dengan hukum Musa? Orang Farisi dan ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah apa yang mereka katakan. Tapi jangan kau mengikuti perkataan mereka. Sebab mereka hanya berbicara tentang Taurat. Tapi mereka tidak mengerjakan. Kristen berbicara Taurat gak? Bicara Kristen itu bicara Taurat. Wah paling kenceng kali. Mereka mempraktekkan gak? Mereka mempraktekkan gak Taurat itu? Apa yang mereka lakukan hari ini, hari Minggu ini? Kira-kira. Sekaitan dengan Taurat Musa. Apa? Colok anus sendiri, cium sendiri. Itulah yang mereka lakukan. Oke, silakan. Yang punya ilmu. Yang kalau hanya ngomong-ngomong doang mau bertengkar. Jangan di sini. Ajak istrimu bertengkar di rumah. Jangan di sini. Selamat siang Bang Suma, apa kabar? Selamat siang, Selamat siang, saudaraku. Iya, siang juga. Bang Suma tadi mengatakan bahwa diajarkan boleh sampai 4. Itu di Ya. mana Bang Suma datanya? Al-Quran. Al-Quran. Iya. Surah berapa? Saya tidak tahu surah berapa. Lupa saya. Tadi katanya kau tahu. Kau sekarang bertanya. Gimana sih? Gimana ini teman-teman? Bang Suma yang bawa nalas. Ya Anda yang membawa barusan teman-teman. Bukan saya. Gimana ini? Ada. Emang ada. Tapi Iya, kan di Anda mana? yang Surah bawa. berapa? Lupa saya bang. Oh ada. Saya sudah ingat. Astagfirullahaladzim. Lukas 18 nomor 29-30. Enggak, saudara, Anda bilang Al-Quran loh. Itu masih kecil, cuman 4 doang. Kita mau yang banyak, yang tak terbatas gitu loh. Kalau di Islam kan cuman Kalau kita 4. nggak ada, saudara. Di Alkitab nggak ada. Lukas 18 nomor 29-30. Itu mah kecil, 4 itu aduh enggak, aku belum puas kalau cuma 4. Yang ada tuh nggak ada. Bang aja Lukas 18 29-30. Aku enggak ada. Inilah kalau jemaat. Kelas jemaat mah begini. Anda gimana sih tadi bilang di Al-Quran ada. Al-Quran itu masih kecil, dia cuma 4 doang. Sementara kalian kan Iya, bukunya yang gimana? banyak kan gitu. Sampai kalian bikin pabrik kondom kan ya. Nanti ada mesin ATM kondom katanya. Benar nggak? Saking nggak puasnya bikin alat-alat kontrasepsi kayak apa gitu, ya kan ya. Padahal udah dikasih kebebasan. Apa katanya? Bebas mau berapa aja, lipat kali ganda saat ini juga. Wah keren kali bang.
Gimana? Mau bahas yang 4 atau yang tak terbatas? Mana yang lebih keren? Sudah Anda bilang di Alkitab ada kan? Lukas 18 nomor 29, nomor 30. 18. Sebentar. Bro, sudah. Ya. Kemarin kita bahas Al-Baqarah 87. Lukas 18. Enggak usah dulu terlalu tinggi bahasa Al-Quran. Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. Lukas berapa? Lukas 18 nomor 29 30. Kan Islam kan bangga dengan kata Waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran itu hanya untuk orang yang berakal, kawan. baca ya. Maaf ya. Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, Hmm. sesungguhnya setiap orang yang Setiap karena orang. kerajaan Allah Mm-mm. meninggalkan rumahnya, Hmm. Ya, istrinya, istrinya, atau saudara-saudaranya, orang tuanya, orang tuanya, atau anak-anaknya, saudaranya, ya, akan akan menerima kembali lipat ganda. ganda pada masa Pada kapan? ini Pada saat juga. mana? Pada Dan saat mana? pada zaman yang akan datang. Dia Pintar. akan menerima hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Nah, sekarang pertanyaan saya, berdasarkan dalil itu akan mendapatkan istri berlipat ganda, itu jumlahnya berapa? Hidup kekal. Tolak generasi. Saat Kalau Anda bawa, itu dapat istri Anda bawa berapa? Aku kepada tanya dulu. Istri, sebentar. Dapat Anda istri bawa berapa? kepada Istri. Nggak ada. Dapat istri berapa? Hah? Kalau Nggak Anda ada. bawa kepada istri, itu Anda akan bertentangan dengan Bertentangan dengan Paulus. ayat yang lain. Yang mana? Mana? Coba dalilnya mana? Mana dalilnya? Di situ kan Ya di mana? Data di yang lain yang mana? Kejadian Cukup 2 satu istri. Ayat 2:4. Sebab apa hubungan- seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya Allah, dan ya. ibunya dan dengan bersatu istrinya. dengan istrinya. Istrinya, kalau istrinya Sehingga 100, keduanya menjadi satu. kalau istrinya jadi Daging. 100, iya, Matius bersatu dengan 100 19. istri. Ayat 5. Berarti Saudara, satu istri saja. Jujur Berarti aja yang dimaksud dulu, di sana nggak usah bawa dalil hidup yang lain. kekal. Jangan Nah, bawa sekarang dalil lain Anda dulu. di Al-Quran, Jangan bawa Anda bilang dalil lain 4. dulu. Di situ dulu selesaikan. Anda Apakah bilang betul 4 kan? ketika menjadi pengikut Yesus loh, bukan pentuhan Yesus. Jangan Anda kegeeran. Ketika menjadi pengikut Yesus menjanjikan istri lipat ganda, betul? Enggak demikian. Hidup Lalu, yang kekal, hidup yang kekal. Hidup yang melebihi- itu nanti di zaman akan datang. Pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Zaman sekarang bagaimana? Itu nanti hidup kekal. Zaman sekarang gimana? Zaman sekarang gimana? Itu melebihi itu. Zaman sekarang gimana? Jangan bantah dalil, Zaman Saya sudah sekarang tunjukkan lipat datanya. ganda apa saja? Tunggu. Zaman sekarang lipat ganda apa saja? Itu di Matius 19 ayat 5. Jangan kau lebih pintar dari Bibelmu sampai kau akal-akali, jangan. Inilah celakanya kalau Bible lebih pintar orangnya daripada isi Bibelnya. Kenapa? Ini kan orang-orang yang menulis nih, orang yang tahun 2000 tahun yang lalu hidup. Anda sekarang modern, makanya Anda lebih pintar. Lebih pintar kumur-kumur daripada pengarang Bible. Sekarang begini saudaraku, jujur aja dulu. Coba sebutkan, sebutkan apa saja item apa saja yang diperoleh berlipat ganda ketika menjadi pengikut Yesus. Satu, Jangan di-mute lah, Bro. saudara, item-item apa saja yang diperoleh berlipat ganda Bang ketika Zuma. menjadi pengikut Yesus. Satu, Bang Suma, di situ Satu. kan hidup kekal. Satu. Itu lebih mahal dari semuanya. Karisten betul-betul penipu. Lebih mahal dari punya rumah. Berlipat Wajarlah ganda. Al-Quran saya mengatakan innalladzina kafaru bin ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Wajar. Di sana ada Wajarlah tulisan hidup kekal, kata ada nggak? Quran Ada saya, hidup kekal. orang-orang musyrik
orang-orang Kita bahas musyrik Al-Baqarah yang 87. beriman tidak ada Tuhan, yang beriman ada Tuhan dan juga beriman ada Tuhan jadi manusia, itu Turunkan kekal di kita. neraka. Karena jangankan ayat suci Al-Quran terjemahannya, Bible aja kalian pelintir. Wajarlah Al-Quran memberikan legitimasi kepada kalian penghuni neraka kekal. Wajar. Wajarlah Yesus mengusir kalian kelak. Wajar. Ternyata memang kalian itu penyesat. Penyesat memang. Saya ulang lagi. Saya kasih kesempatan lagi. Ini Sumset ini ngapain dia? Bang Suma. Anda kenapa Sumset? Siapa yang mau ajak Anda diskusi? Saya terapi dulu si Rames ini. Anda diam dulu. So paten. Bang Suma, Si Rames di sana dulu saya ada terapi, kalimatnya habis itu hidup giliran kekal Anda. nggak? Itu zaman nanti, zaman sekarang yang saya tanya. Nanti. Zaman sekarang yang saya tanya. Barang siapa yang kalimatnya menjadi lengkap, pengikutku, Bang Suma. barang Dalam siapa satu yang ayat. meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini atau masa nanti? Masa ini atau masa nanti? Inilah yang diterangkan Al-Quran. Ya Qul ya ayyuhal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Saya di mute ini nggak enak diskusi ini. Ya, Anda turun. Ini bukan gereja. Kalau Anda ingin membodohi diri Anda sendiri, lebih baik di bawah. Akan saya baca Diskusi data untuk yang Anda mencerdaskan kasih. Anda. Saya yang baca data, Anda pelintir. Kok saya pelintir? Sekarang saya tanya sama saudara, apakah di situ ada tertulis pada saat ini, pada masa ini? Ada atau tidak ada? Saya baca lagi datanya. Baca biar lagi, tahu. silakan. Baca nomor 30-nya langsung, nomor 30. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, ingat, ada rumah di sana, istrinya, istri di Ada sana. rumah di sana. Ada apa lagi? Ada istri, Ada istri. atau Terus saudaranya, ingat saudara ya, saudara. Terus orang tuanya, ada orang tua tuanya. Orang tuanya juga. atau anak-anaknya. Anaknya juga. Akan menerima kembali. Akan menerima kembali. Pada masa ini juga. Lipat ganda. Dan Pertanyaan pada saya, saat ini zaman juga yang kan? akan datang, ia menerima hidup yang Ya, kekal. kita bahas masa ini dulu. Masa akan datang itu kan masih belum datang nih. Masa ini dulu. Masa ini dulu apa saja yang didapatkan? Item apa saja? 1, rumah. 2, Masa ini yang didapatkan lebih mahal dari punya rumah, yaitu damai sejahtera. masuk Damai dia. Aduh, Pak. Karena tidak mungkin dia mendapat rumah lipat ganda. Gak mungkin dia punya saudara lipat ganda dan gak Kuliah juga ayyuhal kafirun. dia, apalagi orang tua, Udah. ganda, nggak Udah, kau orang mungkin. gila kau. Kau penyesat. Kau itu penyesat. Ke gereja atau kau ke pasar beli kemangi. Tinggal kau pilih. Jangan kau naik dengan niatan, dengan semangat tipu-tipu. Jangan. Masih banyak saudara saya Kristen yang mau waras. Masih banyak saudara saya Kristen yang mencintai kebenaran. Masih banyak saudara Kristen saya itu yang mau belajar. Masih banyak saudara Kristen saya yang mencari kebenaran. Masih banyak saudara Kristen saya yang penasaran tentang Bible. Masih banyak saudara Kristen saya yang bertanya-tanya tentang kebenaran agamanya. Masih banyak saudara Kristen saya yang menyadari ternyata saya Kristen hanya karena keturunan. Jangan kau halangi mereka. Jangan kau halangi mereka untuk datang kepada Allah. Jangan. Jangan kau bengkokkan ajaran yang benar itu. Jangan. Ini saatnya kita jujur mengakui kebenaran itu kebenaran, kesalahan itu kesalahan. Jangan ego terhadap keyakinan yang tidak berdasar terhadap kebenaran. Ingat sekali lagi, firman Tuhan itu kudu lebih pintar daripada manusia. Itu firman Tuhan.
Tapi kalau ada buku dibilang firman Tuhan tapi lebih pintar manusianya daripada bukunya, terbukti tadi. Terbukti tadi. Kalau kita mau menganalogikan orang tadi itu, seakan-akan dia mengatakan, bodoh kali kitabku ini. Kitab paling bodoh ini. Kenapa kau tertulis begitu? Kau bikin malu aku. Sampai aku harus melilit lidahku. Kau ini kitab bodoh. Kitab bodoh kau ini. Kenapa kau begitu berbunyi? Jangan kau berbunyi begitu. Hei, kitab bodoh, jangan. Akhirnya dia pelintir. Kenapa? Karena sejatinya dia lebih pintar dari kitabnya. Dengan kata lain, tulisan yang ada di kitabnya itu bukan firman Tuhan. Karena tidak mungkin manusia lebih pintar dari Tuhan. Sederhana bukan? Sederhana. Oke, lanjut. Masih adakah? Bang Pro, Muslim apa Kristen Bang Pro? Monitor. Ini aja Kristen sejati dulu lah. Si Juma ini barusan jual obat dia, nggak laku. Santai ya. Silakan. Gimana Bang Juma? Kita mau bahas apa ini? Itu tadi barusan. Yesus Apa itu? mengajarkan pengikutnya untuk memiliki istri berlipat ganda. Siapa bilang? Datanya mana Bang? Datanya dulu. Ini Kristen sejati atau Lah pusat iya, sejati? kata kamu kalau cuma congor nggak laku Bang. Itu namanya Jadi jual tadi- obat. Jadi tadi kamu nggak dengar? Loh, di mana datanya? Buka dong. Nggak, saya tanya. Jadi tadi kamu nggak dengar? Loh, nggak dengar di mana? Aku aja baru naik ini. Oh, baru naik. Yaudah. Baca Gitu Lukas. kamu gimana? Cuma ini jualan Baca. obat nggak laku Bang, nggak ada data. Nah, baca Lukas 18 nomor Kau bacalah di situ. Iya. Kamu yang baca. Aku Ini tanda-tanda. berhadapan dengan Device aku cuma satu. Ini tanda-tanda Coba, katanya coba, Kristen tunggu dulu. sejati. Kristen Tunggu, sejati sabar tapi dulu tidak tahu kamu. Bibelnya. Tunggu. Aku Kristen buka sejati dulu. nggak tahu Coba Bibelnya. mana Device satu. Masalah Iya, si Juma ini penafsiran liar aja deh ini, nggak jelas. Ini liar Tuh, lagi. mana Device ini satu? Tunggu, sabar dulu. Liar. Dengan saya Sedikit-sedikit liar. Sabar dulu. Aku kan nggak di depan ini. Di depan apa? Di depan hotel. Sedikit Ngeyel liar. aja kamu kok di depan hotel jadinya. Sedikit-sedikit liar. Cuma penakut, Sedikit-sedikit liar. cari-cari kau kemana aja. Ayat berapa tadi Juma? Nggak ngerti Bibelnya, Masya Allah. Ayat berapa? Ayolah kau sebut. Saya baca. 29. Lukas berapa tadi? Mas orang kenal. Loh, ditanya kok. Ayolah, berapa tadi? Lukas lagi. 18. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lukas ya 18. Ayat berapa? Nggak tahu juga nomornya. Loh kan kamu yang bilang gimana? Ganti namamu itu. Jangan kamu tertawa kamu Miftah, diam aja Jangan kamu. Kristen sejati kawan. Ayolah Juma, kamu ngomong aja. Penyesat Orang mau sejati cari kok aja. kamu. Ngeyel lagi, ayolah. 29 dan 30. 29. Tanya lagi kitab apa biar saya jawab. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa itu juga dan zaman Masa itu atau masa yang ini? akan datang. Kau Ia ini, akan wah, menerima hidup yang Kristen kekal. sejati. Loh, Masa di ini atau sini masa cuma itu? tidak ada berbicara tentang diajak beristri lagi. Kamu jangan ngeyel kamu. Aduh, ini namanya kamu nafsir liar. Aduh, cuma kamu itu cerdas dikit kamu. Kamu nggak ngerti konteks. Kamu cuma mencomot ayat. Gimana kamu ini cuma? Oke. Menurut Yesus kepada pengikutnya, ketika dia oleh karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya, akan mendapatkan lipat kali ganda apa? Loh, itu berbicara tentang apa di sana? Ya Keberkahan. Bukan berbicara tentang dapat istri. Jangan kamu samakan. Aduh, Juma inilah makanya kamu 11-12 dengan si Chan ini. Masih mending si Mita ini.
Keberkahan Kita masih saja. cerdas dari kamu. Gimana sih kamu ini? Ah, Saya Karim. saya lu juga. Saya yang baca dari Ini kata Yesus kepada mereka. Kutanya dulu sama saudara sebelum kita lanjut. Buka mute-nya. Mereka di sini siapa? tunggu dulu. Mereka Juma. di sini siapa? Ya orang-orang, contohlah saya lah. Kenapa kamu? Jangan Kan mereka. jangan Setiap sembarangan. orang. Ini kan Jangan setiap orang. sembarangan. Sesungguhnya setiap orang. Jangan Karena kerajaan sembarangan. Allah meninggalkan rumahnya. Dengar. Apakah saya harus meninggalkan rumah, harus dengar. beristri? Matius 7 Jangan kamu nomor- nilai dengan nomor dirimu 6. Juma. Yang dikit-dikit mau beristri teman. Matius Jangan 7 gitu. nomor 6. Ini Jangan namanya kau penafsiran melemparkan liar barang-barang kamu. kudus kepada anjing. Jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Jangan kau merasa Loh, itu itu kamu. artinya apa Juma? Apa artinya Apa itu? Artinya jangan kau Loh, lemparkan kamu Taurat. tanya kok harus Jangan kau kau jawab. lemparkan Taurat. Jangan kau lemparkan Taurat kepada non-Yahudi. Jangan. Itu maksudnya. Barang kudus itu adalah Taurat. Barang kudus itu adalah Bukan, sinagoge. salah. Tidak boleh orang-orang non-Yahudi masuk ke tempat kudus. Inilah namanya. Kutanya dulu samamu. Kan menafsir liar kamu Juma. Ini pertanyaan yang terakhir buat kamu. Kalau kamu tidak jujur, Anda boleh dibawa. Beli cemangi, urut ucokmu. Sekarang saya tanya samamu. Sebutkan apa saja yang Jangan termasuk- kemana-mana kamu. Sebutkan, Satu masalah Juma. biar kau tahu Ini diri. bukan bahwa kau diskusi. biar kau tahu diri. Satu bahwa ini tema masuk. Juma. Saudara, Ya, jangan- ya udah turunkan di bawah teman-teman. Satu tema saja. Anda di bawah, Anda di bawah. Dengarkan ya, saudara-saudaraku ya, dengarkan. Dengarkan saudaraku Kristen. Anda mulai hari ini harus percaya diri dan harus tahu diri. Ada enggak di antara kalian yang bisa menyebutkan barang-barang kudus apa saja milik orang Yahudi? 1, 2, 3. Mana Kristennya di sini yang mana? Meninggal Bang Juma, meninggal. Oh, meninggal. Adinda Cuma Sal. Udah diam dulu kau, Bang diam kau. Cumi yang dikasih roh, diam dulu. Iya Bang Sal, Juma gimana? Dinda Sal. Coba adik ini sebagai mantan Kristen, sebutkan benda-benda atau barang-barang kudus milik Yahudi itu apa aja? Barang-barang kudus milik Yahudi nggak ada Bang Iya. Juma diikutin orang Kristen. Enggak, maksudnya barang-barang kudus mereka itu apa aja? Barang-barang kudus. Ya, tabut Tuh, itu Bang Juma perjanjian. tabut Yang perjanjian. di dalamnya berisi Terus apa lagi Dinda? tongkat Harun. Nah, tabut perjanjian itu Mana? baru Ya, tongkat. larangan kan 10 hukum Dua Taurat. batu. Itu nggak ada Diam diikuti dulu, Bang Juma. Cumi, turunkan siapa yang naikkan ini? Turunkan orang yang tak berakal, turunkan aja. Iya, Taurat, Hmm, tabut perjanjian. Taurat, tabut perjanjian, Gitu. kaki Dian, termasuk nggak? Ya kan, terus sinagoge, termasuk nggak sinagoge? Termasuk Bang Zuma, termasuk. Termasuk. Itu nggak ada diajarkan Bang Zuma. Nah, pertanyaan saya bukan ke situ. Barang-barang ini boleh nggak dikasih kepada Romawi Yunani? Nggak boleh. Boleh nggak orang-orang Kristen miliki benda-benda ini? Nggak boleh sepengetahuan aku Bang Zuma. Boleh nggak orang Kristen masuk ke sinagoge? Nggak boleh. Boleh nggak orang Kristen merusak upacara peribadatan orang Yahudi? Nggak boleh. Boleh nggak orang Kristen ini masuk kemudian ketika orang Yahudi sedang menyembah Elohim di tengah-tengah mereka? Nggak boleh. Berarti jangan kau memberikan barang kudus kepada anjing, yang dimaksud di situ siapa? Nah, jangan kau melemparkan mutiara kepada babi, yang dimaksud di situ siapa? Kepada Jadi ini keanehan muncul di Indonesia karena ucapan Yesus untuk Yahudi yang sejatinya larangan Yahudi untuk melemparkan ajaran mereka kepada orang Kristen. Di Indonesia orang Kristen seakan-akan jangan kau lemparkan ajaran Kristen ke orang Islam. Orang yang lemah akal bisa ditipu sama mereka. Padahal itu ucapan Yesus untuk Yahudi agar Yahudi tidak memberikan barang kudus mereka kepada Kristen. Makanya saya tadi bertanya di dalam Lukas 18 nomor 29 itu, kata Yesus kepada mereka, mereka ini siapa? Oh, kami, kami katanya, Kristen katanya, matamu robek. Mana ada? Itu ucapan Yesus kepada Yahudi.
Bani Israel, bukan kepada kalian yang dianggap sebagai A dan dianggap sebagai B. Aku berkata kepada kamu Bani Israel, bukan kepada pemakan A dan pemakan B, bukan. Sesungguhnya setiap orang yang dimaksud di situ adalah Bani Israel. Karena kerajaan Elohim, mana ada kalian ke kerajaan Elohim? Kerajaan Theos, ya. Meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya, meninggalkan saudaranya, meninggalkan orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Si penyesat tadi mengatakan pada masa itu. Memang dia harus melintir. Itu yang Al-Quran katakan itu. Itu yang Al-Quran katakan. Jadi, ketika menjadi pengikut Yesus dan meninggalkan itu semua, maka mereka akan mendapatkan lipat ganda apa saja? Satu, rumah. Ya kan? Masya Allah. Menjadi pengikut Yesus akan mendapatkan rumah berlipat ganda. Kedua, ini yang bahaya ini. Ini yang bikin sakit hati orang Kristen ini. Boleh saya berargumen dikit, Bang? Sabar dulu. Saya selesaikan dulu. Sedikit lagi. Ini yang bikin sakit hati orang Kristen ini. Ketika menjadi pengikut Yesus dan meninggalkan istrinya yang tidak mau menjadi pengikut Yesus, maka akan memperoleh lipat kali ganda istri. Itu dalil. Itu dalil. Lalu kemudian mendapatkan saudara. Kalau menjadi pengikut Yesus akan mendapatkan banyak saudara, akan mendapatkan banyak orang tua, akan mendapatkan banyak anak-anak. Dan yang paling sadis di sini mendapatkan banyak istri. Istri kalau istri diapain istri? Diapain? Dijadikan kalung. Jadikan kalung perhiasan. Jadi Yesus itu tidak pernah membatasi jumlah istri kepada orang Yahudi karena memang tidak ada perintah kepada orang Bani Israel untuk membatasi istri. Nabi Muhammad SAW, manusia mulia inilah yang membatasi istri menjadi maksimal 4 kalau sanggup, tapi kalau tidak sanggup fawahidah cukup 1. Subhanallah. Bang Zuma, aku boleh izin Bang Zuma, disclaimer yang tadi Bang Zuma. Boleh, silakan. Nah, misalnya ini sampai viral ya, maafkan aku ya mama bapak aku tadi bukan bermaksud itu, tapi memang itu datanya gitu. Kalaupun memang nanti viral ini, aku minta maaf ya. Karena di rumah kan aku nggak debat Bang Zuma gitu. Disclaimer ya, aku udah minta maaf. Bukan aku nambah-nambahin, memang gitu datanya gitu. Lanjut Bang Zuma. Iya, jadi dalil, silakan. Ada yang mau menanggapi dalil itu boleh, silakan. Gini Pak, Bang Zuma, saya nanggapi dulu perkataannya Bang Zuma. Dari mana ini saudara, Katolik, Protestan? Protestan. Ya, oke, lanjut. Kita semua emang menyembah orang Israel punya Allah, makanya kita dompleng sama Israel. Jadi apa-apa itu Israel, Bang. Oke, Bukan saudaraku. Bang ikut. Emang Allah orang Kristen kalau Israel, Bang. Yesus Oke. kan orang Israel. Baik, saudaraku, aku hargai imanmu ya. Gitu. Bukan Jadi, ikut-ikut. Emang Allah yang benar itu Allah yang disembah oleh orang Israel. Gitu loh. oke, baik. Saya ingin membacakan sebuah dalil kepada saudara. Ketika saudara mengatakan bahwa Tuhan saudara itu adalah Tuhan yang disembah oleh oleh Orang Israel. orang Israel. Nah, Ya. kita lihat di dalam kitab saudara, Tuhan yang Anda sembah itu kan namanya Yesus. Ya kan? Dan Yesus Dia itu kan orang Israel, Yesus. Gimana, Bang? Kan Yesus kan orang Israel. Yesus kan orang Betul. Israel juga. Benar. Anda mengatakan ingin menyembah. Iya kan? Ingin menyembah yang disembah oleh Bani Israel. Benar nggak? Israel. Nah, Iya. tetapi betul, faktanya Anda justru menyembah orang Israel, orang Yahudi. Ya kan dia menyatakan diri lewat orang Israel masalahnya. Nah, kan alam semesta ini Allah yang benar itu. Tuhan menyatakan diri melalui alam semesta ini.
Ya, di dalam Yesus. Lah, Dalam orang Israel itu, Bang. Iya, alam semesta ini adalah pernyataan adanya Tuhan gitu loh. Tapi bisa aja orang klaim-klaim, Bang. Yang dikenal sebagai Allah yang benar itu kan Allah yang disembah oleh orang Israel. Sekarang kalau saya mengatakan pencipta alam semesta ini adalah maha besar, salahkah itu? Pencipta alam semesta ini maha suci, salah enggak itu? Pencipta alam semesta ini maha kuasa, maha perkasa, salah enggak? Tapi betul nggak? Maksudmu betul nggak Nah. orangnya sama yang dimaksud Kok orang Israel? Masalahnya di situ. Ke orang bang, ke orang pencipta alam semesta Iya. pencipta alam semesta ini maha besar, setuju nggak? Begini loh, oh, Nggak yang bisa kan? dituju Bang Suma, Akal saudara yang ini dituju Bang Suma sama nggak? loh, Sama memang nggak dengan yang dimaksud sama orang Israel gitu loh? sekarang permasalahannya apakah pencipta alam semesta ini ada dua? Satu kan? Satu, maha besar nggak? Sekarang tujuannya Bang Nah, Suma kan, betul nggak sama nggak dengan yang dipercaya Israel? Jadi katanya Begitu. pencipta langit dan bumi itu cuman satu. Pencipta alam semesta yang satu ini maha besar, maha kuasa, maha perkasa, Ya. maha menghidupkan, maha mematikan. Hakikat inilah yang kami sembah. Karena hakikat itu cuman satu. Nggak ada yang lain. Makanya kami itu tidak melihat Tuhan kami. Kalau Tuhan yang dilihat itu sudah tidak sama dengan Tuhan kami. Apakah orang Yahudi melihat Tuhan mereka? Enggak. 2 Samuel 7:22. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Berarti tidak pernah dilihat. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 37, Tuhan yang mengutus aku. Bukan nomor ayat. Ayat itu bahasa Quran, saudaraku. Ayat itu di Al-Quran, tidak ada di Bible. Di Indonesia baru ikut-ikutan. Jadi, ketika kita berbicara mengenai hakikat pencipta langit dan bumi, kami menyatakan tidak melihat dengan mata kasar kami, tapi kami melihat melalui ciptaannya. Alam semesta ini ada karena penciptanya ada. Orang Yahudi juga begitu. Berbeda dengan Kristen, seperti ajaran pagan. Turun Tuhan ke bumi, separuh dewa, separuh manusia. Kalau kami umat Islam dan Bani Israel, itu tidak dapat melihat Tuhan. Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa Tuhan yang mengutus aku tidak pernah kau lihat mukanya, wajahnya, tidak bisa kau dengar suaranya. Itulah Tuhan. Yang disebut iman itu percaya karena tidak melihat. Itu iman. Kristen bukan di situ. Kristen itu percaya karena melihat, turun ke bumi jadi bayi, jadi orok, dibunuh, bangkit keluar dari kubur. Itu baru diimani. Itu bukan iman, itu percaya namanya. Begitu saudaraku. Makanya Kalau nggak ada, kalian percaya bangkit dari mana? Kalau nggak Yesus bangkit, apa yang ayo saya tanya itu. Apa yang bangkit? Bukan Yesus yang Tidak, bangkit kalau dari nggak ada- kubur. Terus siapa? Iblis itu yang keluar dari kubur, itu iblis. Oh, penghujatan kau semua. Penghujatan ini mah. Kau baca dalilnya Matius 12:38-40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Orang jahat atau untuk orang baik? Untuk orang jahat. Ulang lagi. Bangkit keluar dari kubur itu tanda untuk orang jahat atau untuk orang benar? Orang jahat. Dari kematian. Bangkit dari kematian apa? Hantu, setan, iblis. Yesus mengatakan yang keluar dari Jadi- kubur itu iblis. Dalil. Yohanes 12 nomor 31. Yesaya 14 nomor 15. Jelas kok itu, Bang.
Oke? Mungkin berat saudara Madohe, tetap di sini. Saya izin 10 menit ibadah, habis itu kita lanjut. Oke, saudara Madohe. Oke. Kalau Anda tidak ingin dimasukkan ke dalam kelompok orang jahat dan diusir oleh Yesus, jangan Anda percaya kepada sosok yang keluar dari kubur pada hari Minggu. Jangan. Kalau Anda tidak mau diusir Yesus. Itu kesimpulan saya sementara. Habis ini saya lanjut lagi 10 menit sampai 15 menit. Silakan. Percayalah, kalau nggak bangkit ya nggak mungkin kita bangkit juga, Pak. Ya, ya sambil menunggu ya gini Pak Madohe. Abang percaya dengan kebangkitan Yesus? Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia dong kepercayaan orang Oke, Kristen. siap. Gini abangku, oke ya. Kepercayaan Kristen itu sesuai nggak dengan apa yang dipercaya oleh Yesus? Kristen itu pengikut Kristus. Oke, siap. Paham nggak kalian? Iya, siap. Kristen pengikut Yesus berarti pengajaran-pengajaran Kristen itu mengikuti pengajaran Yesus tidak? Bingung saya jawabnya. Loh, Udah kok- bilang oke Kristen itu Ya, ini contoh nih abang. Abang kan pengikut Yesus. Berarti ajaran dan apa keyakinan. yang buat tuh? Ya, gantian. Ya, santai abangku. Anda mengklaim Kristen mengklaim bahwasanya kalian pengikut Yesus, betul kan? Betul nggak? Ya, Oke. betul. Ngapain Yesus Iya siap. pengikut Berarti Kristen gitu Iya loh. siap. Ya, Kan coba dengarkan pertanyaan nih. bodoh itu Iya. namanya. Ih, Pertanyaan bodoh kan? Loh, Masa kenapa? Yesus Ya ikut santai Kristen? dulu. Kan Oke, bodoh santai. namanya. Oke, santai dulu ya. Berarti yang namanya pengikut itu pengajarannya sesuai nggak dengan yang diikuti? Pasti sesuai kalau Sesuai. Oke, sesuai ya. Berarti apa yang Iya. dikatakan? Ya santai ya bangku, santai ya. Nah, kalau menurut Yesus Tuhan itu maha kekal atau tidak kekal? kalah. Kekal. Yang namanya kekal itu mengalami nggak yang namanya kematian? Enggak. Nah, yang namanya kekal, Anda sendiri yang menjawab. Yang namanya kekal tidak mengalami yang namanya kematian. Kalau yang bangkit dari kuburan itu mengalami kematian. Dia sudah kekal. Nah. Ya tenang dulu abangku. Tadi kan abang yang menjawab. Yang namanya kekal tidak mengalami kematian. Nah, Yesus yang bangkit itu mengalami kematian tidak? Asyhadu. Itu di natur, itu manusia. Nah, ayo. Kalau Allah rasanya enggak. Bang mulai bengkok dari ajaran Yesus tadi. Beberapa menit yang lalu abang mengatakan pengikut Yesus, pengikut Kristus adalah sesuai ajarannya dengan Kristus. Nah, tadi yang namanya kekal sama Yesus. Aduh bang, Firman yang hidup. Bang, coba dengarkan dulu bang. Menurut Yesus yang namanya kekal itu tidak pernah mengalami kematian. Kalau Yesus yang bangkit itu mengalami kematian tidak? Ah, ayo. Dia mengalami lah. Terus Mengalami dia bangkit. berarti itu kekal nggak? Itu manusianya. Oke, gini bang. Berarti gagal nggak maha kekalnya? Namanya manusia Ah, tidak kekal. Oke, buka dulu pemikiran abang. Abang buka dulu Oh, itu pemikirannya yang kamu bang. tidak mengerti. Oke, siap. Gini bang. Kan Itu yang kita kalian bicara nggak pelajari itu. Bang. Oke, santai bang. Itu yang Gini, kalian nggak paham itu. Abang, Nanya saya itu kalau soal itu. abang, iya, oke siap. Bang, coba. Saya gini. Saya analogi yang sederhana bang. Kalau kambing itu melahirkan apa bang?
Bang, coba pelan-pelan Bang. Kalau kambing itu melahirkan apa Bang? Anak apa Bang? Melahirkan kambing. Anak kambing. Anak kambing. Kalau sapi itu melahirkan anak apa Bang? Anak sapi. Oke, kalau manusia itu melahirkan apa Bang? Melahirkan manusia. Kalau Maria itu manusia bukan Bang? Iya. Berarti yang Manusia. dilahirkan itu manusia, betul nggak? Siapa nama yang dilahirkan Maria Bang? Betul. Iya, siapa yang Yesus. dilahirkan manusia? Oh betul, Yesus. Berarti Yesus itu manusia Betul. atau bukan manusia? Ayo jujur Bang. Jujur lah, Bang. Manusia. Manusia. Nah, yang namanya manusia itu ciptaan Manusia. atau bukan ciptaan? Oke, manusia itu ciptaan atau sang pencipta? Ayo jujur Bang. Bukanlah Ciptaan. pemikiran Abang. Nah, kalau ciptaan itu Tuhan bukan? Ciptaan orang bilang. Iya, Ciptaan. berarti kalau ciptaan itu Tuhan bukan? Hah? Saya ulangi Bang, Bukan. pelan-pelan Bang. Kalau ciptaan itu Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Ayo loh Bang. Berarti Nah, Yesus ciptaan. itu, berarti kalau Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Jujurlah Bang, buka pemikiran Abang. Kalau Yesus itu beda. Manusia. Nah, Manusia 100%, Tuhan 100%. Kami itu iman. diajarkan nggak? Oke, tadi Paham Anda mengatakan, Kalau oke manusia. siap. Nah, santai Bang. Diajarin. Santai Bang, nanti dulu. Tadi Anda mengatakan bahwasanya Anda mengklaim pengikut Kristus. Yesus mengajarkan nggak 100% Tuhan, 100% manusia? Yesus mengajarkan seperti itu nggak? Pelan-pelan Bang, buka pemikiran Abang, coba. Abang tadi saya ulangi lagi, saya tegaskan. Tadi Abang mengatakan nanti Bang, coba saya tegaskan lagi. Kita ini pelajari. Bang, coba Bang. Abang tadi mengatakan pengikut Kristus, mengikuti pengajaran Yesus. Apakah Yesus mengajarkan 100% Tuhan, 100% manusia? Ayo Bang, Iya. di mana Bang? Di mana Yesus mengajarkan mengajar- 100% Hah? manusia, 100% Tuhan? Di mana Bang? Sekarang saya tanya kamu. Kalau sapu, mengajarin sapu, masuk akal nggak kau? Bang, jawab dulu Bang ya, jawab dulu. Di mana Yesus mengajarkan 100% Tuhan, 100% manusia, di mana Bang? Kalau yang terjadi di dalam dirinya, masa dia diajarin lagi? Kan nggak mungkin, Bang. Orang yang mempelajari dari di situ. Gitu logikanya, Bang. Kenapa? Paham nggak maksud saya? Bang, coba Bang. Kalau sapu nggak mungkin mengajari sapu kan? Kecuali Ya, orang yang, Abang di situ ada Bible nggak? Abang di situ ada Bible nggak? Bang, saya sudah tahu maksud dan tujuan Anda. Makanya Nah. saya jawab, nggak mungkin sapu mengajarin sapu. Kecuali Oke. orang menelitinya gitu loh. Saya ulangi Penelitian lagi, ilmu Bang. itu kan ada yang teliti, Bang. Bang, Seperti itu. katanya Bang, katanya Abang Contoh mengikuti ilmu. Bang. Coba Abangku. Katanya Abang mengikuti pengajaran Yesus. Betul kan? Betul nggak? Ya, Nah, kalau Yang- Abang tidak, berarti kalau Abang iya yang tidak dibawakan oleh murid-muridnya. Iya, berarti kalau Abang tidak mengikuti ajaran Yesus, Abang salah atau benar? Salah lah kalau nggak Salah. Yesus melahirkan ke dunia, Yesus mengajarkan ketika lahir tersebut sebagai manusia atau sebagai Tuhan. manusia ya. Berarti kalau manusia itu Tuhan bukan? Ayo Bang, Nggak jujur mungkin Bang. manusia jadi Tuhan, Bang.
Iya, saya pertanyaan sederhana. Ya Bang. nggak mungkin manusia jadi Tuhan. Nah, berarti kalau berarti Yesus itu manusia kan di Saya dunia ini kan? Berarti Yesus lahir itu manusia, bukan? Iya, Berarti Yesus Tuhan bukan, Bang? iya, emang. Berarti Yesus Tuhan bukan? Ya manusia. Manusia ya, berarti yang namanya manusia Tuhan bukan? Bukan, Bukan, berarti Yesus bukan? bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan? Berarti Yesus Tuhan atau Tapi bukan ada Tuhan? Allah. Allah Saya tidak bertanya Allah Allah, yang Bang. dalam Yang diri saya Yesus tanyakan ada. Yesus, Bang. Yang saya tanyakan Yesus. Berarti Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau dia manusia. kalau Yesus beda dikecualikan dia. Bang, coba saya ulangi. Abang, di situ Kalau ada pengecualian. Kalau Ada Yesus nggak, ya, beda. Bang? Ada nggak Yesus mengajarkan kecuali Yesus? Ada nggak? Orang yang mempelajari, bukan Yesus yang ngajarin kalau soal itu, Bang. Murid-murid. Oh, saya Ya, yang ulangi lagi, mempelajari. Bang. Bang, Para saya ulangi. rasulnya. Bang, saya ulangi lagi. Yesus lahir itu sebagai manusia, bukan? Iya, Yesus manusia. Kami percaya kok. Kami orang Nah, Kristen kalau tidak menyembah kalau manusia. manusia, titik. Bang. Abang Supaya kalian mengikuti ini, tahu Bang. aja. Abang coba, Bang. Abang mengikuti Yesus atau mengikuti Kristen? Kami tidak menyembah manusia, Bang. Yesus manusia, bukan? Iya, Berarti Yesus Tuhan, bukan? udah saya jawab bilang. Iya, berarti Yesus Tuhan, bukan? Kan dia Kan sudah manusia. saya bilang pengecualian tadi. Tuhan, Oke, Bang. Tuhan ya. Kalau namanya Apa? Gini Yesus ya, udah itu gini, Tuhan. Bang. Apa yang menyebabkan Anda menuhankan Yesus? sudah dinubuatin, Bang. Ini, Sudah Bang, ya. dinubuat, dibuatin. Abang masih percaya ya pengajaran Yesus ya? Dari Ini udah 10 menit. zaman dulu. Gurunda udah monitor, Gurunda? Belum ya? Bang, Abang ini ingin menjadi antikristus ataukah pecinta Kristus? Abang ingin menjadi antikristus ataukah pencinta Kristus, pengikut Kristus? Abangku, coba. Kristus tahu nggak? Anti sama Yesus kau. Iya, Bangku, santai dulu. Iya, Abang ini ingin menjadi pengikut Kristus Contoh kamu yang antikristus. Bang, Kamu kan dengarkan dulu. antikris. Bang, coba dengarkan dulu. Abang ini ingin menjadi Antikris. pengikut Abang. Kamu yang antikris kan? Oke, kita buktikan. Di Yohanes 1 nomor 7, Bang. Saya baca ya, Bang ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Penyesat dan antikristus ini yang mengaku Yesus sebagai manusia atau bukan manusia. Ayo, Bang. Sebagai Kita pemikir. Tuhan, manusia. Nah, ya oke, saya ulangi. Penyesat dan antikristus ini adalah yang mengaku Yesus Kristus sebagai manusia atau bukan manusia. Bukan manusia. Bukan manusia. Nah sekarang, saya ulangi lah pelan-pelan nih ya Bang. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah penyesat dan antikristus. Jadi,
Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia adalah penyesat dan antikristus. Nah, sekarang saya tanya Bang. Oh, baca dulu Bang. Dari atas Bang. Ya ini Anda baca ini Bang. Dari tadi juga dibaca. Coba Bang. Ini kitab Abang. Saya ulangi Kami lagi kan Bang. mengakui Bang. Kami mengakui sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Oh, di mana sebagai Tuhan ya Bang? Abang ini. Banyak orang ikut Kristus. Berarti abang penyesat dong kalau begitu. Coba saya ulangi lagi Bang. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Tuh. Yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia itu adalah si penyesat dan antikristus. Berarti kalau ada yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan, berarti apa Bang? Yang Coba, tidak Bang. mengakui Tuhan baru antikris. Paham nggak maksudnya? Itu maksudnya Bang. Bang, coba Bang. Sebagai manusia, Iya, Bang. baca dari atas makanya. Bukan. Abang kok dibantah Maksudnya terus? beda Bang. Kok maksudnya beda? Beda Bang. Beda konteks Bang. Beda maksud maksudnya. Bang, katanya abang pengikut Yesus. Gimana abang? Katanya abang pengikut Yesus, kok dibantah? Kan tadi sudah bilang Bang, yang namanya manusia itu adalah ciptaan. Yang namanya ciptaan itu bukan Tuhan. Sedangkan yang namanya Yesus itu adalah manusia. Berarti Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan Bang? Beda Bang. Beda pemahaman kita Bang. Gitu. Oke, pemahaman abang sesuai nggak dengan pemahaman Yesus? Ayo, pemahaman Kan abang sesuai. Kristen kan pengikut Kristus. Iya, makanya oke kita buktikan. Kita namanya Kristen. Oke, kita buktikan pemahaman Yesus dengan pemahaman Kristen sama nggak? Ayo, Sama lah makanya ikut. oke, kita buktikan ya. Bisa kita buktikan? Yoi. Oke. Bentar ya, saya buka dulu. Wah, Gurunda udah monitor Gurunda. Cek Gurunda. Oke ya Bang ya, kita buktikan. Ya sambil menunggu Gurunda ya teman-teman ya. Kita buktikan ya. Apakah pemahaman Kristen itu sesuai dengan pemahaman Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus di sini mengaku sebagai utusan ataukah sebagai Tuhan, Bang? Ulang-ulang Bang. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini Yesus mengaku sebagai utusan ataukah sebagai Tuhan? Utusan. Kalau utusan ada yang mengutus tidak, Bang? Iya. Yang Tuhan itu Ada yang lah. yang Tuhan itu yang mengutus ataukah yang diutus? Yang mengutus lah. Yang mengutus. Sedangkan Yesus ini diutus atau yang mengutus? Yang diutus kan.
Berarti Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Afisal, Afisal mute dulu Afisal. Bocor nggak bisa di-mute Ustaz, lanjut. Coba saya ulangi lagi Bang. Yesus yang diutus, ada yang mengutus. Siapa yang mengutus Bang? Yang mengutus Bapak. Bapak, Elohim. Nah yang Tuhan itu Bapak atau Yesus? Dua-duanya. Nah, itu. Katanya abang pemahamannya sama dengan Yesus. Coba bang, coba ayo relungkan bang. Buka pemikiran abang. Abang katanya mencintai Yesus. Abang katanya pengikut Yesus. Nah sekarang coba saya ulangi lagi. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus mengaku sebagai utusan atau Tuhan. Ayo, katanya sama pemahamannya dengan Yesus. Diutus. Nah, yang namanya utusan Tuhan atau bukan Tuhan? Itu beda konteks, Bang. Hai, Bang. Katanya abang pengikut Yesus. Gimana mau mengikuti Yesus semuanya dibantah? Pengajaran Yesus dibantah, yang dikatakan Yesus dibantah, yang diucapkan Yesus yang dibantah. Bagaimana Anda menjadi pengikut Yesus? Iya, Bang. Oke, sekarang saya tanya ulang. Abang ingin mengikuti Yesus ataukah tidak mengikuti Yesus? Ayo, abang pengen menjadi pengikut Yesus atau bukan pengikut Pertanyaan Yesus? ini. Iya, Apa yang ditanya? saya tanya ulang. Loh, oke. Bang, abang ini menjadi Kristen itu ingin menjadi pengikut Yesus yang setia ataukah bukan pengikut Yesus? Yang setia lah. Oke, kalau pengikut Yesus yang setia berarti menganggap Yesus itu utusan atau Tuhan? Tuhan. Itu. Yang diajarkan Yesus itu sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Kalau utusan. Kalau utusan itu Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan. Bukan, berarti Yesus Tuhan bukan? Kalau kecuali Yesus. Ini pengakuan Yesus, ini yang berkata siapa ini? Ini yang berkata siapa ini? Yesus. Yesus mengatakan dirinya Tuhan atau utusan? Utusan. Berarti kalau utusan Tuhan bukan? Bukan. Berarti Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Allah karim bang. Katanya pengikut Yesus yang setia bang. Coba, kenapa dibantah pengajaran Yesus? Ini yang berkata siapa ini bang? Yang berkata ini siapa bang? Ayo bang, buka akal waras abang. Itulah yang namanya doktrin bang. Itulah yang namanya doktrin bang. Ini yang berkata Yesus bang. Coba ulangi lagi. Abang ingin menjadi pengikut Yesus ataukah bukan pengikut Yesus? Pengikut Yesus. Nah, kalau menjadi pengikut Yesus, Yesus ini mengaku sebagai utusan ataukah sebagai Tuhan? Ya, dianya mengaku utusan. Dia mengaku utusan. Yesus, Kalau utusan, nah Yesus kan yang mengaku kan, Nah. betul kan? Nah, kalau utusan itu Tuhan Ya, atau bukan Tuhan? Tapi kita ya biar aja dia bilang dia utusan, tapi kita pengikutnya bilang Tuhan, kan nggak masalah.
Oh, yes. Ya berarti nggak mengikuti Yesus dong kalau begitu. Dia mengaku utusan dari Allah, tapi kami mengaku dia Tuhan. Kan nggak masalah kan? Ya Ada berarti salah nggak? bertentangan. Kan kalau utusan itu Tuhan bukan? Saya tanya Tuhan konteksnya apa gimana? Tuhan kan berarti kita menganggap itu yang mutlak kita Ya udah. menyembah, yang Oke, memperhapuskan siap. diri kita kan? Oke, siap Bang. Oke. Kan gitu. Tuhan, oke siap Bang. Tuhan yang benar itu menurut Yesus ataukah menurut Kristen? Menurut Yesus lah. Oke, menurut Yesus ya. Betul ya? Ya. Awas. Tuhan yang benar adalah yang menurut Yesus. Berarti yang tidak menurut Yesus itu salah. Betul kan? Ya, betul. Oke. Coba. Abang konsisten nggak? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Siapa yang berkata, Bang? Yesus, ya. Yesus. Perkataan Yesus benar atau salah? Benar. Benar ya, awas ya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut perkataan Yesus, Tuhan langit dan bumi itu siapa Bang? Bapaknya, Yesus mengaku nggak sebagai Tuhan? enggak. Enggak, berarti yang Tuhan itu Bapaknya, Bapa. Berarti Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? bapaknya. Berarti Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau Kristen namanya Tuhan ya. Maka Tuhan bagi orang gini Kristen. Bang, maka pertanyaan sederhana, Tuhan yang benar menurut Yesus ataukah menurut Kristen? Menurut Yesus. Menurut Yesus Tuhan yang benar, Tuhan langit dan bumi yang benar itu siapa Bang? Bapak, Berarti Yesus itu Tuhan atau bukan? Bukan Tuhan menurut Yesus. biar aja Tuhan Yesus punya Tuhan. Bang, coba saya ulangi lagi. Berarti Tuhan yang tidak sesuai dengan perkataan Yesus, Tuhan yang salah atau Tuhan yang benar? Tuhan benar. Baik. Bang, coba saya ulangi lagi ya Bang. Saya ulangi lagi. Sabar yang teman-teman. Gini ya teman-teman, hal yang wajar. Kita tidak mungkin mengharapkan doktrin yang berpuluh-puluh tahun gitu ya. Dengan membalikan telapak tangan mereka mau menerima ya. Iya, ya karena namanya juga doktrin. Maka ada pepatah bilang, menyembuhkan orang yang terkena hipnotis, yang terkena doktrin itu lebih sulit daripada menyembuhkan orang terkena hipnotis. Gitu.